Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, damai sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Alfai Surya dengan NIM 2010 511071 dari kelompok 9 bersama dengan keempat teman saya, Winnie Suci Amberwati dengan NIM 2010 511050, Zainatul Sirti dengan NIM 2010 511052, Riandra Putra Pratama dengan NIM 2010 511051, dan Kuku Fadila Nurendra Putra dengan NIM 2010 511081 akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu konsep nasionalisme dan globalisme. Nasionalisme. Definisi nasionalisme menurut para ahli. Yang pertama, El Stoddard. El Stoddard menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Yang kedua, Abe Bauchel. Abe Bauchel menyatakan bahwa nasionalisme adalah rasa cinta kepada daerah dan bahasa oleh perseorangan atau sekelompok orang. Yang ketiga, Ernest Renan. Nasionalisme adalah suatu keinginan untuk bersatu dan bernegara. Dalam hal ini, nasionalisme merupakan sebuah keinginan besar untuk dapat mewujudkan persatuan dalam bernegara. Nasionalisme sendiri berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Istilah nasionalisme merupakan kata serapan dari bahasa Inggris dari kata nationalism. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme memiliki dua arti. Arti yang pertama, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dan yang kedua, nasionalisme merupakan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Jenis-jenis nasionalisme. Berdasarkan mayoritas teori nasionalisme, terdapat 4 bentuk nasionalisme, yaitu 1. Nasionalisme kewarganegaraan atau sipil, yakni nasionalisme di mana negara mendapatkan kebenaran politik karena partisipasi aktif dari rakyatnya. Yang kedua, nasionalisme budaya, yakni negara mendapatkan kebenaran politik berdasarkan budaya bersama, bukan berdasarkan ras, suku, maupun warna kulit. Yang ketiga, nasionalisme kenegaraan. Nasionalisme kenegaraan biasanya digabungkan dengan nasionalisme etnis. Apa itu nasionalisme etnis? Nasionalisme etnis berupa semangat kebangsaan di mana negara mendapatkan kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Yang keempat, nasionalisme agama, yakni berarti suatu negara mendapatkan legitimasi politik berdasarkan persamaan agama. Definisi globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Globalisasi menurut para ahli, yang pertama ada Anthony Giddens. Globalisasi suatu proses radikalisasi dan dan yang kedua yaitu Peter Drucker. Menurutnya, globalisasi adalah sebuah istilah menyeluruh untuk berbagai proses yang berada di jantung ekonomi global, yaitu penyebaran komunikasi global secara instan, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, dan pasar uang global, atau pasar perusahaan global. Menurut Robertson, kemunculan globalisasi mengacu kepada gejala penyempitan dunia secara intensif karena terjadi peningkatan konektivitas atau keterhubungan antar warga dunia layaknya sebuah perkampungan kecil. Sehingga gaya hidup, orientasi, dan budaya yang sebelumnya berbeda atau heterogen dalam konteks ruang dan waktu kemudian berubah menjadi relatif seragam atau homogen. Kemunculan globalisasi itu sendiri sudah terjadi sejak lama. Sebagai contohnya, kemunculan globalisasi sudah ada saat manusia mulai mengenali perdagangan antar negara. Yang berarti hal tersebut terjadi sekitar 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Pada masa itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai mengunjungi negara-negara lain melalui jalur darat maupun laut. Dari perdagangan ini, nantinya akan tercipta suatu hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan inilah yang menjadi penggerak perdagangan global, yang dimana juga akan membawa pengaruh globalisasi hingga saat ini. Berikutnya, pandangan globalisasi. Anthony Giddens pada tahun 2001 membagi ke dalam 3 kelompok
terhadap berbagai pandangan tentang globalisasi. 3 kelompok itu adalah kaum skeptis, kaum hiperglobalis, dan kaum transformatif. Dari berbagai pandangan tersebut, globalisasi tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi, sistem pasar, dan perdagangan. Yang pertama, pandangan globalisasi menurut kaum hiperglobalis. Kaum hiperglobalis memberikan pandangan yang positif terhadap perkembangan global. Mereka beranggapan bahwa globalisasi merupakan sebuah era baru yang berkaitan dengan atau bertujuan menuju perubahan ekonomi. Apapun hal yang terjadi mengenai globalisasi dari perspektif liberal, radikal, maupun sosialis, tesis hiperglobalis memandang bahwa globalisasi pasti mewakili suatu hal yang tak lain adalah sebuah perubahan fundamental terhadap berbagai macam tindakan manusia. Selanjutnya, yang kedua, pandangan globalisasi menurut kaum skeptis. Kebalikannya dari kaum hiperglobalis, kaum skeptis memberikan pandangan yang negatif terhadap perkembangan global yang terjadi saat ini. Kaum skeptis mengatakan bahwa level integrasi ekonomi yang terjadi akibat globalisasi memiliki dampak yang lebih kecil jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Karena hal tersebut, mereka beranggapan bahwa dampak dari globalisasi sangat dilebih-lebihkan. Yang terakhir, ketiga, pandangan globalisasi menurut kaum transformatif. Menurut kaum transformatif, mereka beranggapan atau mengambil posisi tengah terhadap globalisasi. Hal ini ditunjukkan karena masih banyak pola-pola lama yang tidak boleh ditinggal atau harus dipertahankan di tengah terjadi globalisasi saat ini. Menurut mereka, dengan adanya globalisasi ini, mendorong pemerintah untuk bersikap lebih aktif lagi dan juga lebih bersikap terbuka terhadap model pemerintahan yang bisa menyesuaikan diri dengan globalisasi. Pada intinya, kaum transformatif memiliki kepercayaan bahwa globalisasi saat ini bertujuan untuk membangun kembali kekuatan, fungsi, wewenang dari pemerintahan nasional. Selanjutnya, relasi antara nasionalisme dan globalisasi. Dalam perkembangan kajian teoretik, batasan relasi nasionalisme dan globalisasi dapat bersifat positif, netral, dan negatif. Dalam konteks positif, relasi nasionalisme dan globalisasi ada dalam spektrum kanan atau positif. Globalisasi akan memperkuat kadar nasionalisme suatu bangsa. Tantangan dari luar atau global akan secara positif dapat membangun kesatuan, solidaritas, dan kemandirian, sehingga melahirkan posisi kedaulatan negara untuk menentukan sendiri apa yang mereka inginkan tanpa didikte oleh pihak luar. Globalisasi juga dianggap sebagai hal positif dan menguntungkan dengan munculnya sentimen kebangsaan yang menggerakkan semua pihak untuk bangkit menjadi kekuatan penting di tingkat global. Dalam spektrum kiri atau negatif, menganggap globalisasi cenderung bersifat ancaman dan menggerus atau memperlemah kadar nasionalisme suatu bangsa, dan ujungnya memperlemah kedaulatan negara tersebut. Globalisasi juga dapat dianggap sesuatu yang bersifat netral, tidak memperkuat dan juga tidak menggerus nasionalisme, semua dalam keseimbangan yang bisa dikelola dengan baik. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui 2 dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat, sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara, termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi 2 sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap suatu bangsa. Contoh pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, dilihat dari globalisasi pada bidang politik. Pemerintahan akan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Yang kedua, dari aspek globalisasi pada bidang ekonomi. Terbukanya pasar internasional akan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara.
Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa. Dan yang ketiga, dari globalisasi di bidang sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi serta disiplin dan iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan di atas, terdapat juga sisi negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Antara lain, yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Contoh lainnya dalam bidang ekonomi misalnya. Masyarakat akan kehilangan rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri yang membanjiri Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, masyarakat kita khususnya generasi muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Kita pastinya perlu mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi tersebut. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu, yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, yaitu dengan menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dengan arti yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dan yang kelima, selektif terhadap pengaruh globalisasi dalam bidang-bidang yang telah disebutkan di atas. Sekian pemaparan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih.